menyelamatkan paus yang sangat besar guys. Kok bisa ya? Jadi ceritanya di sebuah kelas, anak murid ini menertawakan ibu gurunya karena ada seekor siput nih yang nempel di baju ibu guru ini. Lalu semua murid ini pergi ke tepi pantai untuk melepaskan siput tersebut. Tapi pas sampai sana mereka kaget banget nih guys karena ada seekor paus yang terdampar. Mengetahui paus itu masih hidup, ibu guru ini pun langsung gercep nih minta bantuan. Setelah bantuan datang, mereka pun mulai bekerja sama nih menggali sebuah lubang di sekitaran paus tersebut. Bahkan si siput kecil ini pun ikut ngebantu guys, baik banget ya. Saat air laut sudah mengenai si paus, bocil ini pun menyimpan siput itu di atas tubuh si paus guys. Semua orang pun bekerja sama nih mendorong badan si paus itu supaya bisa pergi ke laut. Nah akhirnya si paus ini pun bisa selamat guys bersama si siput. Nah sebagai makhluk hidup kita juga harus saling tolong menolong ya guys, sama kayak cerita di atas ini. Orang-orangan sawah ini disukai sama para jagung loh guys. Di sebuah ladang ada orang-orangan sawah nih yang suka banget sama buku-buku komik. Apalagi komik-komik tentang cowboy guys. Sehari-hari dia nggak ada kerjaan banget nih guys, cuman baca komik dan berhayal jadi cowboy. Suatu ketika dia ketiduran dan pas dia bangun dia kaget banget karena jagung-jagung di sana itu lagi dibantai nih sama seorang monster. Padahal itu bukan monster guys, tapi pemilik ladang nih yang lagi panen. Dan orang-orangan sawah ini malah berhayal terus seolah-olah dia jadi cowboy beneran. Dia berlaga kayak lagi nembak-nembak gitu nih guys, padahal dia lagi halu. Dia juga berhayal lagi megang basoka nih, padahal itu kayu guys. Si orang-orangan sawah ini juga lompat nih ke mobil pemilik ladang untuk mengambil alih kemudi mobil itu. Akhirnya mobil itu pun jadi oleng nih guys, terus nabrak gudang dan meledak. Beruntung orang-orang sawah ini selamat nih guys, dan dia disambut sukacita sama jagung-jagung yang ada di sana. Tega banget nih guys, suaminya ini ngusir istrinya pergi dari rumah cuman gara-gara istrinya ini punya sisik. Setelah dia periksa ke dokter, ternyata dia ini memiliki penyakit langka. Setiap hari dia ngerasain gatal banget nih karena sisik itu. Terus pas istrinya ini mau mandi, dilarang sama suaminya, takut nular. Jadi istrinya ini disuruh mandi air hujan di luar kayak gini. Karena ngerasa malu banget nih, saat dia mau pergi ke minimarket, dia pun menutup wajahnya dengan kain seperti ini. Tapi saat di kasir mau bayar, kain itu malah jatuh guys. Orang-orang di sana pun pada ngeliatin. Karena malu dia pun langsung buru-buru pergi dari tempat itu. Saat dia lagi main handphone, dia ngeliat suaminya itu lagi selingkuh sama perempuan lain. Dia pun marah banget dong. Dan saat suaminya ini pulang ke rumah, suaminya ini dilarang untuk masuk. Akhirnya dia pun menggugat cerai suaminya di pengadilan. Perusahaan suaminya ini pun mulai bangkrut nih. Tapi setelah pisah dari suaminya, wanita ini malah jadi model guys. Karena dia punya keunikan sendiri, jadi banyak orang yang mengaguminya. Kasihan banget nih guys, cewek ini dijauhi teman-temannya cuman gara-gara nggak pernah komen di postingan temannya itu. Jadi ceritanya cewek ini tuh murid baru dan dia berteman dengan cewek yang populer di sekolahnya. Mereka pun mulai berteman nih di sosial media dan mereka pun berteman baik di kehidupan nyata. Nah suatu hari dia itu ngechat temennya untuk ngajak temennya itu main, tapi teman populernya itu selalu menolak. Dan kali ini dia coba chat lagi tapi cuma di-read doang. Akhirnya cewek ini pun langsung menelpon temannya itu. Tapi pas diangkat nih guys, temannya itu malah marah-marah sama dia. Bahkan cewek ini dikatain kalau dia itu bukan teman yang baik, cuman gara-gara dia nggak pernah komen nih di postingan temannya itu. Si cewek populer itu akhirnya nggak mau nih temenan sama dia lagi. Dan keesokan harinya pas di sekolah dia selalu dihina nih sama teman populernya itu. Sejak saat itu dia pun ngerasa nih kalau teman populernya itu pilih-pilih dalam berteman. Akhirnya dia pun mulai menjauh dari temannya itu dan dia lebih baik memilih teman yang lain. Kalau kalian punya nggak teman yang jahat kayak gitu? Coba dong komen di kolom komentar ya. Si tikus ini penakut banget guys. Setiap dia ketemu hewan lain, dia selalu ngumpet nih. Kalau pas ada angin, dia juga takut. Dia langsung buru-buru nyari lubang untuk bersembunyi nih. Karena tikus ini penakut, akhirnya dia suka diejekin sama teman-temannya. Karena nggak mau nih diejekin terus sama teman-temannya, akhirnya tikus ini pun memberanikan diri mendekati singa yang lagi tidur. Dia pun naik nih ke badan singa dan memperlihatkan keberaniannya itu kepada teman-temannya. Gak lama singanya ini malah bangun guys. Si tikus pun jadi jatuh tuh. Si singa pun terlihat sangat marah nih dan si tikus mulai ketakutan. Singa pun nanya nih sama si tikus, kenapa kamu naikin badanku? Dengan badan gemetar, si tikus pun menjelaskan nih alasan naik ke badan singa itu. Si singa pun kasihan nih mendengar alasan si tikus. Dan karena si singa udah kenyang, si tikus ini pun disuruh pergi deh tuh. Untung aja singanya udah kenyang ya guys. Kalau lapar udah habis deh tuh dimakan sama si singa. Guys, kalian percaya nggak nih anak cewek ini umurnya baru 15 tahun tapi mukanya kayak nenek-nenek. Awalnya dia ini lahir seperti bayi pada umumnya.
Tapi hari demi hari pertumbuhannya ini cepet banget dong guys. Dan pas diperiksa ke dokter, dokternya pun kaget nih karena anak ini baru umur 1 tahun seperti terlihat umur 4 tahun. Terus pas dia umur 5 tahun terlihat seperti umur 20 tahun. Dan pas dia menginjak umur 15 tahun wajahnya ini seperti umur 60 tahun guys. Kayak nenek-nenek banget kan guys. Walaupun terlihat seperti nenek-nenek nih, tapi organ tubuhnya itu berjalan secara sempurna karena wajahnya itu tua banget. Di sekolahan dia ditakuti nih sama temen-temennya karena dia suka marah-marah gak jelas kayak nenek-nenek beneran guys. Dia pun kesulitan nih untuk mencari teman, bahkan dia pun gak pernah pacaran karena sejauh ini dia belum menemukan seseorang yang tepat guys. By the way, kalian yang nonton video ini umur berapa nih? Coba dong komen di kolom komentar ya. Di suatu desa ada anak yang bernama Andi nih guys. Andi ini anaknya hebat banget, bisa nangkap biawak hanya dengan kedua tangannya. Setiap nangkap biawak dia selalu ditemani nih oleh ketiga temannya. Biawak yang telah ditangkap mereka jadikan sate. Lalu sate itu dia bagikan nih ke tetangga-tetangga terdekat. Keesokan harinya si Andi ini pergi ke sungai ditemani oleh ketiga temannya untuk menangkap biawak. Tapi ternyata sungai itu adalah sungai berbeda. Di sungai ini si Andi ini baru pertama kali nangkap biawak. Setelah memperhatikan air sungai, dia pun langsung loncat nih ke dalam air tersebut. Dan gak lama dia keluar dari air sambil memegang biawak yang sangat besar. Biawak itu pun dia masukkan ke dalam kandang dan dibawa pulang. Di lain tempat si Andi ini asik-asikan ngopi bareng teman-temannya. Mereka pun berencana nih untuk menyate biawak tersebut di sore harinya. Tapi pas lagi asik-asikan ngopi, si Andi ini dapat telepon dari orang rumah. Katanya biawaknya itu nangis-nangis kayak manusia. Yang penasaran, kita lanjut part 2 ya. Ibu ini tuh tega banget. Dia pengen anak bayinya ini cepet-cepet bisa nulis, sampai-sampai ganti tangan bayinya ini dengan tangan robot. Jadi awalnya bayi ini tuh disuruh duduk oleh ibunya. Terus dia disuruh beli aneka macam mainan. Tapi bayinya ini malah ambil krayon terus coret-coret meja guys. Bayi ini tuh pinter banget guys. Pas ibunya nunjukin tulisan apel, bayi ini pun menunjuk buah apel. Karena ibunya ini mikir kalau anaknya itu jenius, akhirnya bayi ini tuh dikasih buku dan pensil suruh nulis. Karena anaknya ini gak ngerti buat nulis yang bener, akhirnya ibunya ini masang robot ke anaknya itu. Karena ibunya ini gak sabaran, sampai-sampai bukan cuma tangan yang diganti jadi robot, kepala anaknya pun diganti jadi kepala robot guys. Akhirnya anak itu pun bisa seperti apa yang diinginkan ibunya. Kasian banget ya guys. Laki-laki ini menemukan sebuah pulpen yang bisa mengabulkan semua permintaannya. Jadi ceritanya ada seorang anak laki-laki nih yang rindu pada ayahnya karena sudah 3 tahun gak pulang. Saat sedang main di taman, gak sengaja dia menemukan sebuah pulpen. Dia pun langsung menggambar dengan pulpen tersebut. Tapi anehnya pas dia gambar pesawat, beneran ada pesawat yang lewat di langit loh. Setelah itu dia menulis kata hai, dan benar aja pengunjung taman di sana mengucapkan kata hai kepadanya. Ibrahim pun mulai sadar nih kalau pulpennya itu pulpen ajaib. Setelah di rumah, dia pun menggambar ayahnya nih dan berharap ayahnya itu bisa datang pulang. Lalu saat Ibrahim ini sedang tidur, gak sengaja mamanya ini melihat gambarnya dia. Melihat itu, mamanya pun memoto dan mengirimkan foto itu kepada suaminya. Saat Ibrahim bangun tidur nih guys, dia senang banget karena di sampingnya itu ada teddy bear. Dan gak hanya itu guys, ternyata ayahnya yang sudah 3 tahun gak pulang tiba-tiba ada di rumahnya. By the way, kalian kangen gak nih sama ayah kalian? Komen di kolom komentar ya. Jadi ceritanya anak ini tuh dipaksa tampil sama ibunya padahal dia lagi sakit guys. Karena lagi sakit nih, akhirnya anak ini pun pingsan guys. Dan karena dia pingsan, acaranya pun jadi berantakan. Dia pun dimarahin abis-abisan sama ibunya ini. Suatu hari dia kirim surat nih untuk ayahnya yang udah lama gak ketemu. Dia gak bertemu dengan ayahnya semenjak orang tuanya ini bercerai guys. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia pun harus bekerja nih sebagai artis cilik. Padahal dia lagi sakit nih, tapi ibunya ini tetap nyuruh dia untuk kerja. Dokter pun melarangnya, tapi ibunya ini tetap aja maksa. Pas dia udah siap nih mau tampil di sebuah acara, tiba-tiba ayahnya ini datang. Ayahnya pun mengajak dia untuk berjalan-jalan. Anak ini pun seneng banget kan tuh bisa ketemu ayahnya. Dia pun menceritakan semua kesedihan yang dia alami selama ini. Dan pada akhirnya anak ini pun sekarang tinggal bersama ayahnya. By the way, kalian yang nonton ini mau gak nih jadi artis? Coba dong komen di kolom komentar ya.